pada prinsipnya orang usaha itu ada dua. Satu, ada yang punya mental kaya. Dua, ada orang yang punya mental miskin. Orang mental kaya itu orang yang ketika punya uang 10 juta dia mikir duit iki tak kembangno jadi 20 juta kepiye carane. Makanya saya dengan 10 juta ini bisa jual apa? Itu mental kaya. Orang mental miskin, uang 10 juta ini saya beli apa? Nmax jadi kreditan. Lah, kita hari ini ngobrol dengan Pak Haji Ismail. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Beliau ini di Kalimantan Selatan, di pelosok kampung, di Kabupaten Tanah Laut. Dia cerita tadi malam. Dan ini beliau menceritakan bahwa dulu awal beliau di sini masih menangi jalan kaki ke pasar itu 10 km untuk sekedar sesuap nasi dan untuk sekedar menjual sayuran sampai ke pasar itu 10 km jalan kaki. Hari ini kita lihat di belakang kita ada kandang ayam. Ini isinya 35.000 ekor. Ini ada karet 2 hektar. Dan di sana masih banyak karet-karet yang lain. Alhamdulillah, ternyata perjalanan waktu begitu cepat. Mungkin Pak Ismail bisa sedikit menceritakan asale kepriye kok biyen melaku dodolan sayur 10 kilo. Saiki Masya Allah sakniki wis pokoknya yo ojo diarani anu lah. Semoga yo kaya yang sesungguhnya. Beliau takmir masjid, beliau yang bendahara atau ketua pembangunan Masjid Al-Mujahidin di Tanah Laut ini. Mungkin niki asal usulnya pripun kok gadah anu Pak Ismail? Kok gadah peternakan, perkebunan karet? Nggih. Nggih mungkin sekedar cerita atau sharing ya. Nggih. Jadi seperti yang Pak Yai tadi bilang kemarin saya ada cerita. Saya dulu masih zaman saya kecil gitu kan, zaman saya kecil. Jadi susahnya orang tua itu ngalami yang kayak tadi jual hasil panen itu jalan kaki sampai 10 kilo gitu kan. Nggak ada kendaraan, jalan yang belum baik, jalan setapak. Bahkan kita berangkat ke pasar aja masih selepas sholat subuh masih pakai obor. Pakai obor. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu jadi kepingin merubah nasib yang lebih baik setelah dewasa, setelah SMP melanjutkan ke SMK. Dulu dari program pemerintah yang dulu itu ada SMK unggulan itu di Indonesia itu cuma ada 6 kalau nggak salah. Jadi yang disebut dengan SMTP Pertanian. Nah itu ada 6 jurusan yang luar biasa lengkap. Dan salah satunya itu di Kalimantan Selatan itu ada di daerah Kabupaten Tapin. Nah alhamdulillah saya masuk di sana kemudian dengan program jurusan tanaman perkebunan. Karena basicnya orang tani, jadi kelihatannya tani itu kok masih seneng gitu, seneng tani. Jadi tetap kiblatnya ke arah tanam menanam, memelihara hewan, ternak gitu. Terus ternyata setelah lulus di sekolah pertanian kejuruan, justru malah berbalik arah, nggak masuk langsung ke universitas ke sektor pertanian karena waktu itu melanjutkan ke universitas dananya memang boten wonten. Jadi orang tua memang susah zaman dulu memang susah jadi nggak cukup. Akhirnya kerjalah malah justru di tambang batubara. Masya Allah. Karena dulu masih booming-boomingnya awal tambang batubara di era 90-an. 90-an itu rame-ramenya untuk Kalimantan Selatan terutama di daerah Kabupaten Tapin, Binuang. Tempat kelahiran saya itu lagi rame-ramenya booming-boomingnya batubara. Jadi untuk cari pekerjaan waktu itu yang paling mudah memang ikut tambang. Walaupun dulu tambangnya itu masih tambang ilegal. Tambang ilegal. Cuma waktu itu bertahan cuma sekitar 2 tahun juga karena nggak betah. Karena situasi, kondisi, dan lingkungan pekerjaan yang nggak begitu nyaman. Akhirnya diajak oleh teman akrab ini untuk masuk ke sebuah perkebunan. Perkebunan yang lumayan besar. Salah satu perusahaan besar di Indonesia. Itu akhirnya itu perkebunan sawit atau perkebunan kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit.
karena memang keahlian saya di sana dan teman saya itu memerlukan keahlian saya tersebut. Akhirnya bekerjalah saya di sana tuh 8 tahun. Mulai dari pembukaan lahan, gitu kan, dari rasa sakitnya, yang macam-macam itu sampai panen. Nah, tetapi yang namanya kerja di perusahaan, Pak Yai, kita kan akhirnya kan tetap tergantung bahwa waktu kita 24 jam itu tidak kita sadari itu disita oleh perusahaan. Bener jam kerja itu misalnya dari jam 6:30 pagi sampai jam 4 sore. Tetapi kenyataannya kita dikurung oleh perusahaan di dalam kebun. Dan itu jauh dari pemukiman. Jaraknya sekitar 20 km dari desa, dari desa. Dan pada saat itu sulit-sulitnya itu di tahun 2000 sampai kemudian 2001. Nah, 2001 itu menikah, kemudian dengan istri sama-sama kerja di kebun. Dua-duanya mendapat gaji. Tetapi setelah akhir bulan, akhirnya tetap sisa 50.000. Sisa 50.000. Akhirnya nggak cukup. Kemudian berpikir nanti kalau punya anak ini pripun gitu loh. Kalau punya anak pripun nanti. Terus kebetulan waktu itu karena memang basic saya itu tani, jadi orang tua itu juga nyadap karet, beres karet, punya lahan sedikit dulu. Akhirnya saya punya uang tabungan sedikit sama dipinjemin temen dulu, dipinjemin temen. Dan ada orang yang menawarkan tanah harga waktu itu masih miring. Jadi satu kapling itu sekitar 2 hektar itu, alhamdulillah saya bayar 3 kali. Saya bayar 3 kali waktu itu, 3 kali akhirnya lunas. Kemudian istilah saya tanam karet, pertamanya tanam karet. Nah, sambil masih kerja di dalam perusahaan. Jadi karet yang ini saya tanam di tahun 2003. Di tahun 2003. Nah, sambil masih kerja di perusahaan. Nah, di perusahaan itu tetap nggak cukup. Gaji yang dari perusahaan suami istri itu nggak cukup. Karena sudah lahir anak pertama. Anak pertama lahir di bulan September 2003. Akhirnya sudah kelapakan, sudah bingung. Akhirnya memberanikan diri untuk di dalam kebun itu buka usaha. Nah, sambil jualan sembako. Ternyata hasilnya lumayan. Malah berkali-kali lipat daripada gaji pokok di perusahaan. Pokok di perusahaan. Bahkan itu kalau digabung dengan suami istri. Jadi gaji kami berdua digabung itu masih kalah dengan hasil sampingan. Ya jelas dong, ciri Kanjeng Nabi. Dari sekian pintu rezeki itu yang terbanyak itu dari dagang. Betul. Nah, awalnya itu yang membuat waktu itu kan sempat jualan sembako, kemudian lahir anak kedua. Jadi istri itu sudah nggak bisa lagi kerja di perusahaan. Lahir anak kedua 2004. Akhirnya istri melanjutkan jualan di dalam kebun. Akhirnya nambah. Karena waktu itu ada kebun itu mau membuat pabrik kelapa sawit. Akhirnya banyak pendatang dari luar, yang dripper, yang pekerja-pekerja dari luar itu yang masuk ke dalam perusahaan. Akhirnya istri itu sambil nyambi jualan nasi. Nah, dari jualan nasi itu akhirnya saya kepingin cari lauk ini yang murah supaya kita bisa jual harga murah tapi tetap ada hasilnya. Karena memang untuk spare. Karena kemampuan daya beli di sana kan juga memang agak rendah juga waktu itu. Akhirnya mau nggak mau ya kita cari-cari ke kampung, cari-cari, dan akhirnya memang kalau beli di kandang katanya agak lebih miring lah. Lebih miring, kemudian malah ujung sayap, ujung ceker, ujung kepala, gitu kan, itu jeroan, gitu kan, masih bisa dimanfaatkan yang lainnya. Nah, pada saat itu saya mendengar ini yang sesama pemilik kandang ini pemilik kandangnya itu ditanya oleh temannya yang baru datang, "Kang," katanya, "panen wingi sampean entuk piro?" gitu kan. Dan beliau itu menjawab, "Alah Kang, panennya harganya pas waktunya turun. Ya cuma dapat 39 juta katanya." Di tahun 2004 nih Pak Yai. Kalau mireng gaji itu orang itu katanya kok cuma dapat 39 juta dari hasil ternak, Pak Yai. 39 juta cuman. Sedangkan gaji pokok saya itu baru di kisaran cuma sekitar 400.000 sekian. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau pendapatan suami istri waktu itu digabung cuma sekitar 3 jutaan, Mbak. Itu waktu itu. Nah, akhirnya saya ini penasaran. Kayaknya gimana caranya supaya juga bisa kayak orang itu untuk bisa bikin kandang atau paling enggak penghasilan tambahan. Nah, secara tidak langsung akhirnya pada 2008 karena ada suatu dan lain hal
saya mengundurkan diri dari perusahaan. Perusahaan kebun. Nggih. Dan waktu itu karena hitungan saya karet sudah waktunya panen, Pak Yai. Jadi tanam 2003 sampai 2008 itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi nyadap. Beres karet lah ceritanya itu. Mengundurkan diri dari perusahaan yang tadinya punya gaji, tadinya punya penghasilan besar, mengundurkan diri, nyadap karet. Istri sampai stres, itu sampai sempat lumpuh, nggak bisa jalan itu hampir 3 bulan. Masya Allah. Karena ngedrop, karena biasanya penghasilan ada, tinggal nunggu. Ini tahu-tahu harga karet jatuh. Waktu itu harga karet jatuh cuma di kisaran 4.000 sampai 4.250 per kilo. Wah, sangat menyakitkan. Wah, itu yang luar biasa lah pokoknya. Dan benar-benar yang nggak di waktu di mana jenengan paling diuji ya saat keluar dari perusahaan itu. Sudah anak 2 kecil-kecil, sudah penghasilan nggak menentu, ya cuma mengandalkan dari karet gitu. Jadi sempat stuck juga akhirnya sampai di tahun 2012 dan tahun 2012 harga karet sudah mulai melonjak, bahkan sempat harga tertinggi sampai 18.000. Nah, itu alhamdulillah, Pak Yai. Rumah itu selesai. Rumah selesai. Kemudian bisa beli kendaraan walaupun jelek. Waktu itu ya alhamdulillah nggak nyicil kan, alhamdulillah. Terus habis itu akhirnya nyoba waktu itu untuk jual beli karet. Jual beli karet ini. Nyoba jual beli karet. Nah, ternyata jual beli karet itu tidak cocok menurut saya. Karena di sana ada permainan timbangan dan macam-macam, itu yang membuat hati saya itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Dan akhirnya saya kembali ke pekerjaan semula, yaitu nyadap karet. Ada rezeki, ternyata nggak taunya itu ada salah satu perusahaan dari Pontianak. Dari Pontianak itu yang ngutus orang mau cari lahan untuk mendirikan pabrik pengolahan karet, Pak Yai. Karena memang karet di Kalimantan Selatan itu waktu itu memang paling banyak masa itu. Jadi ternyata Pemda atau Pemprov Kalimantan Selatan itu tidak mengeluarkan lagi izin untuk pendirian pabrik pengolahan karet. Gitu. Dan akhirnya beliau itu cari kontrakan tanah, sudah kalau gitu aku beli aja, nanti tak kirim ke Pontianak. Pak, tolong carikan tempat katanya kan, carikan tempat. Waktu itu memang agak sulit nyari tempat yang itu. Terus saya bilang, saya kalau di desa ini susah kok untuk cari tempat yang ideal seperti yang sampean minta. Cuma kalau tanah, saya punya tanahnya aja. Di pinggir jalan, aspal, yang kontainer atau apapun pasti bisa masuk. Tapi saya nggak punya bangunan. Saya nggak punya bangunan, nggak punya fasilitas. Nah, kata beliau, ya oke lah kalau gitu, yang penting tanahnya aja katanya. Tanahnya aja. Kalau sampean mau, sudah saya nggak usah sewa, saya bilang kan. Yang penting sampean bangun fasilitas di situ, sampean lengkapi macam-macam, saya nggak keluar biaya. Nah, alhamdulillah pas Cinanya itu juga pengusahanya juga pengusaha baik. Oke, walaupun non musim tapi beliau itu sangat baik. Nah, ternyata begitu operasional di sini 8 bulan, ternyata biaya operasional itu lebih tinggi biaya pengiriman dari Kalimantan Selatan ke Pontianak. Dan akhirnya memutuskan untuk menutup usahanya. Nah, dan akhirnya tempat tadi dibikinkan rumah, kolam penampungan, itu semua dengan aset-asetnya itu dikasihkan saya semua, Pak Yai. Masya Allah. Nggih. Iku ora usah ngenteni warisan ya. Nggih. Dikasihkan saya semua, kemudian saya punya tabungan sedikit, dan akhirnya yang cita-cita saya dari awal pingin beternak ayam itu akhirnya kelaksana, Pak Yai. Waktu itu saya punya uang sekitar 40 juta untuk bangun satu kandang yang paling depan itu yang panjang 50 meter. Waktu di awal 2014. Nah, dari situ ternyata perputaran ayam itu lebih cepat berkali-kali lipat ketimbang hasil kebun, Pak Yai. Karena kalau hasil kebun itu kan dari tanam itu nunggu. Kalau karet itu 5 tahun. Kalau sawit itu perawatan bagus 3 tahun. Ternyata hasilnya ayam itu kalau kita pelihara dengan baik, kita telateni, kita tekuni, 1,5 tahun balik modal. Jadi modal yang kita investasikan itu sudah balik. Jadi bibitnya kembali. Bibitnya kembali. Nah, jadi dari situ akhirnya saya tekuni untuk kandang itu, dan akhirnya yang nyadap karetnya saya lepas. Saya bisa mempekerjakan orang. Jadi saya sistem bagi hasil. Jadi yang karet dikerjakan orang, saya fokus ke
peternakan ayam potong. Dan alhamdulillah mulai dari situ lumayan berkembang. Terus di tahun kedua saya ditawari modal oleh salah satu instansi, kemudian saya ambil. Saya langsung bikin 2 unit lagi, 2 buah itu yang waktu itu total kapasitas saya itu waktu itu 13.000 ekor waktu itu. Nah, tetapi mungkin kembali juga sifat serakah manusia itu Pak Yai. Sifat serakah manusia itu keluar. Karena yang tadinya itu melihara satu kandang itu hasilnya lumayan, hasilnya lumayan. Kemudian merasa diri itu masih mampu mengerjakan, Pak Yai. Alah pegang 2 tuh nggak apa-apa juga. Pekerjaan semua ya sudah biasa dikerjakan. Kalau bayar orang, wah sudah keluar biaya berapa gitu kan. Akhirnya yang 1 orang itu saya carikan tenaga, tapi yang 2 saya pegang sendiri, Pak Yai. Nah, ya itu yang namanya keserakahan tadi. Akhirnya Pak, ya dari situ yang timbul berantakan, Pak Yai, karena sudah kecapean luar biasa kan. Kecapean luar biasa yang tadinya pemeliharaan itu bagus, rutin, entah itu nyemprot, entah itu bersih-bersih tempat minum, tempat makan atau yang lainnya. Jadi saya capek. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya jatuh, Pak Yai. Sempat jatuh juga. Jadi dari tahun kedua ke tahun ketiga itu saya jatuh parah. Bahkan mau ganti atap sama mau nyulam itu sempat nggak bisa. Gitu. Karena selalu tekor terus. Dengan nggak nutup biaya operasional. Ayam kena sakit karena yang tadinya harusnya dibersihkan, disterilkan, disemprot. Akhirnya nggak kelaksana. Itu. Terus akhirnya dari teman itu bilang simple aja memang. Waktu itu beliau sowan gitu kan. Terus tanya ke saya, lah kandangmu sudah 3 katanya. Berarti karyawanmu berapa? Gitu. Saya bilang ya karyawan 1, yang lain tak pegang sini. Kok serakah men gitu. Terus terang-terangan orangnya itu sambil guyon gitu kan. Kok serakah men, terus duitmu kok gawe apa gitu kan. Nah dari situ itu Pak Yai saya yang mikir bahwa usaha yang jatuh ini memang karena keserakahan yang seharusnya itu memang mungkin kita bisa ngasih rezeki ke orang lain, itu berusaha kita ambil semua, ternyata ya tetap hasilnya pun nggak sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian di tahun 2015-2016 masa kejatuhan 2016, kemudian mulai bangkit semua. Akhirnya saya kasihkan orang, saya tetap pegang 1. Yang paling depan itu tetap saya yang pegang. Akhirnya di tahun 2017 itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, guys. Sangat luar biasa. Kemudian bangun lagi, nambah lagi kandang keempat, kemudian kita carikan orang lagi, kemudian nambah lagi sampai dengan kapasitas 45.000. Itu. Dan alhamdulillah saya bisa mempekerjakan sampai 6 orang karyawan khusus di peternakan. Bahkan itu yang karyawan tetap. Kadang kita masih ngambil orang-orang di sekitar ibu-ibu atau yang lain kadang untuk bantu bersih-bersih, untuk nyapu, untuk bantuin membersihkan kotoran macam-macam itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya oleh Allah untuk rezekinya dilibatkan saya. Amin. Okay. Jadi cerita inspirasi pagi ini, 1, kalau ingin merubah hidup, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum, nasib seseorang kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Dari cerita beliau, 1, dengan cara apa? Ilmu. Beliau belajar perkebunan, belajar peternakan A sampai Z-nya. Ketika beliau belum mampu, ya dia jadi buruh dulu. Startup dia buruh dulu. Setelah buruh, punya uang tabungan dan keadaannya harus memaksa. Memang hidup itu pilihan. Ketika kita terus menjadi buruh, memang kita bisa makan. Tapi ternyata kita akan terus kualan. Maka diputuskan saat itulah di mana beliau keluar dari perusahaan perkebunan itu, yang mengakibatkan biasanya gaji bulanan, saiki gajine gak karu-karuan. Amin. Nah, iku lah seneng sing gaji gak jelas, Pak Ismail. Soalnya gaji gak jelas niku yo iso cara urip nu eneng variane, deg-degan. Kadang ngono, kadang ora. Kadang ngono kan rada seru. Nek gajine tetep terus ngono iki ora patek seru. Dan itu yang menyebabkan kita gini, Pak Yai. Jadi
dari dasar itu yang menyebabkan pemikiran kita lebih berkembang, Pak Yai. Lebih berkembang, mencari ide kreatif, mencari inovasi baru. Jadi setelah keluar itu. Jadi mau nggak mau harus benar-benar memanfaatkan kemampuan pikiran. Kemampuan pikiran. Setelah keluar, ternyata Allah memberikan. Jadi begini, sebelum kita diangkat derajat kita oleh Allah 2 kali lipat sampai 10 kali lipat, kita dijatuhkan dulu. Betul. Sebelum beliau didatangkan orang dari Pontianak itu, dia dijatuhkan dulu, istrinya sakit selama 3 bulan, nggak bisa jalan. Kemudian untuk yang dimakan pun kesulitan. Tapi dari situ Allah memberi anugerah. Setelah diberikan anugerah ini, dia punya kapasitas ngerumat kandang itu 1, berhasil. Tapi ketika keserakahan sudah menghampiri, sama Allah dijatuhkan. Jadi itu rukunnya wong sukses yang ngono. Ya diuji. Lah, banyak orang takut kehilangan uang 1 juta untuk gaji karyawan, tapi sebenarnya dia kehilangan 10 juta. Betul. Ya, kayak wong bakul warung diladeni dhewe terus. Sebenarnya dia dengan memperkaryakan orang lain, idenya kreatif, bisa buka cabang, bisa survei ke sana, sehingga dia punya keuntungan yang lebih. Yang di sini keuntungannya hanya berkurang 1 juta, tapi tambahnya 10 juta. Nah, berarti manusia itu kalau ingin berkembang harus upgrade diri, upgrade ilmu, dan banyak-banyak bersedekah. Ya ojo serakah. Ketika serakah kita dibuat jatuh sama Allah. Setelah itu alhamdulillah terus kandang didirikan sampai 45.000 ekor. Dan dia juga masih beli tanah-tanah sing diciri karet, nggo hiburan nggo urip. Semoga bermanfaat anak-anak muda dimanapun kita berada, terutama yang hari ini mungkin sedang jatuh, hari ini mungkin yang sedang terlilit hutang, hari ini mungkin yang sedang orang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Yakin bahwa ketika itu ada jalan keluar, Allah memberi jalan keluar dengan cara takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ketika ada jalan keluar itu 2 kali lipat anugerah akan kita dapatkan. Mungkin terakhir Pak Ismail, mungkin ada yang mau disampaikan. Yang sebenarnya yang paling penting itu pemikiran kita juga salah satunya. Jadi yang kedua kalinya itu kita bekerja bukan atas kemampuan diri kita sendiri, Pak Yai. Jadi jangan sekali-kali mikir bahwa apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini adalah dari hasil keringat dan jerih payah kita sendiri. Bahwasanya tetap anugerah Allah itu paling nomor 1. Itu nggak bisa kalau menurut saya memang nggak bisa ini lagi. Dan kalau pun ada hasil atau apapun itu, ya semaksimal mungkin tetap disisihkan, Pak Yai. Itu yang didawahkan Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah anugerah dari Tuhanku, liyabluwani asykuru am akfur. Semua ini adalah ujian, Pak Ismail. Kita bersyukur atau justru ingkar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.